Pernahkah kalian dengar, ada ilmu yang lebih tinggi daripada makrifat, dan para wali pun jarang berani membukanya? Di lereng Lawu, Syekh Subakir, penakluk jin, penjaga tanah Jawa, duduk berhadapan dengan sosok paling misterius dalam kearifan Nusantara, Kiai Semar. Malam itu kabut menutup langit, dan sebuah kalimat mematahkan kesombongan ilmu. Makrifat baru tepi pantai, samudra sejatinya tanpa nama. Lalu suara gaib memuja Subakir, manis namun beracun. Semar menepuk tanah, pujian pun padam. Haus pengakuan, katanya, adalah hijab tertinggi. Apakah rajah, karomah dan semua kesaktian hanya kilau daun, bukan cahaya matahari? Bila yang tertinggi bukan aku mengenal, melainkan aku melebur. Beranikah kita menanggalkan nama dan tenggelam ke samudra sunyi? Tonton sampai akhir, karena ijazah tertinggi malam itu bukan tulisan, melainkan air mata. Sebelumnya bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Udara malam di lereng Gunung Lawu begitu dingin, hingga setiap hembusan napas membentuk kabut tipis di udara. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua yang gugur. Di antara bayangan pepohonan yang berdiri bagai penjaga zaman, seorang lelaki tua melangkah perlahan. Jubah panjangnya lusuh oleh debu perjalanan jauh, namun matanya tetap tajam menatap ke depan. Dialah Syekh Subakir, ulama agung dari tanah seberang, yang namanya menggema karena keberaniannya menundukkan bangsa jin dan menancapkan rajah peneguh di tanah Jawa. Tapi malam itu, langkahnya bukan langkah seorang penakluk, melainkan langkah seorang pencari yang gelisah. Tongkat di tangannya mengetuk tanah lembab dengan irama pelan. Setiap ketukan terasa menggema ke dalam dada, seolah bumi ikut menjawab kegundahan hatinya. Setelah menempuh lautan, menyeberangi negeri demi negeri, menguasai ilmu hikmah, dan menaklukkan makhluk gaib, kini ia justru dihantui pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh kitab manapun. Mengapa hatiku masih terasa jauh darinya? Ilmu sudah dimiliki, karomah sudah nyata, tapi rasa hampa justru semakin dalam. Langkahnya berhenti di tengah kabut tebal. Angin mendesir pelan, membawa suara samar yang tidak berasal dari arah manapun, seolah alam memanggilnya menuju sesuatu. Di antara kabut putih itu tampak sinar lembut berpendar, bukan cahaya api, bukan pula pelita. Cahaya itu menuntunnya menembus semak, hingga ke sebuah batu besar yang menonjol di lereng gunung. Di atas batu itu duduk seseorang dengan tubuh tambun dan wajah sederhana, berbalut kain lurik tradisional Jawa. Namun ada sesuatu di matanya, cahaya dalam yang sulit dijelaskan, seperti lautan yang diam tapi menenggelamkan. Syekh Subakir menatap sosok itu dengan perasaan bercampur antara takjub dan hormat. Meski tampak seperti orang biasa, getaran di sekelilingnya membuat udara terasa berbeda, tenang tapi syarat makna. Ia pun menunduk dan mengucap salam. Assalamualaikum, wahai pamomong tanah Jawa. Sosok tambun itu, Kiai Semar, mengangkat wajahnya perlahan. Sebuah senyum hangat muncul, membuat malam yang dingin terasa lebih lembut. Waalaikumsalam Syekh Agung. Jauh-jauh engkau datang menembus kabut Lawu. Apa yang kau cari di malam setua ini? Suaranya pelan tapi dalam, seolah berbicara langsung pada jantung Subakir. Syekh Subakir menancapkan tongkatnya ke tanah, menghela napas panjang. Aku datang bukan membawa raja, bukan dengan niat menundukkan siapapun. Aku datang membawa tanya. Selama ini aku belajar syariat, hakikat, bahkan makrifat. Aku menguasai banyak ilmu, tapi hatiku masih merasa kosong. Aku masih merasa jauh dari Allah. Maka aku ingin tahu, adakah ilmu yang lebih tinggi dari makrifat? Semar memejamkan mata, seolah mendengarkan suara gunung dan suara hati manusia sekaligus. Angin berhenti sesaat, kabut tak lagi bergerak. Setelah lama diam, ia membuka matanya dan menatap Subakir dengan sorot tajam namun penuh welas asih. Engkau mencari samudra yang tidak pernah dinamai, Syekh. Makrifat yang kau sebut itu baru tepi pantai. Samudra sejati masih terbentang luas, tak tersentuh, tak terukur. Kata-kata itu menghentak dada Subakir.
Ia merasa seperti mendengar kebenaran yang telah lama ia cari, namun tak pernah berani ia ucapkan. "Kalau begitu, Kiai," ujarnya lirih, "apa yang harus kulakukan untuk memasukinya?" Semar menepuk batu di sampingnya pelan. "Duduklah di sini. Kita bicara dengan hati, bukan dengan lidah." Malam itu, di antara kabut yang pekat dan suara angin yang mengalun lirih, dua dunia pun bertemu. Dunia ilmu dan dunia rasa, dunia zahir dan batin. Syekh Subakir duduk bersila di hadapan Kiai Semar, dan sejak saat itu, perjalanan menuju ilmu di atas makrifat pun dimulai. Kabut malam di lereng Lau makin pekat, seolah langit menutup pandangan dunia, agar hanya dua insan itu yang tersisa. Angin berhenti bertiup, daun-daun tak bergerak. Alam seakan menahan napas, mendengarkan percakapan yang akan mengubah jalan seorang wali besar. Di atas batu besar yang diselimuti lumut, Kiai Semar duduk bersila, tubuhnya tegap meski tambun. Wajahnya sederhana, tapi ada cahaya lembut yang menenangkan siapapun yang memandangnya. Di hadapannya, Syekh Subakir menundukkan kepala, tubuhnya bergetar bukan karena dingin, melainkan karena getaran batin yang belum ia pahami. Hening panjang terjalin di antara mereka. Dari kejauhan terdengar gemericik air mengalir di sela batu, seolah menjadi irama latar percakapan dua dunia, dunia para wali dan dunia para pamomong. Lalu suara Semar terdengar pelan namun dalam. "Syekh, engkau datang jauh menembus samudra, menaklukkan jin dan angin. Tapi tahukah engkau perjalanan terjauh bukanlah dari negeri ke negeri, melainkan dari hati menuju Tuhan?" Syekh Subakir mengangkat wajahnya perlahan. Cahaya rembulan menyorot garis-garis lelah di wajahnya, jejak panjang dari ratusan malam zikir dan perjuangan. "Kiai," katanya lirih, "aku sudah berusaha menempuh semua jalan. Aku hafal doa, aku paham hikmah, aku ajarkan ilmu kepada manusia, tapi entah mengapa hatiku tetap kosong. Setiap kali aku berzikir, aku merasa ada tembok yang tak bisa kutembus. Aku ingin mengenal Allah sepenuhnya, tapi mengapa jarak ini tak juga lenyap?" Semar memandangnya lama, seolah membaca isi dadanya. Ia lalu tersenyum samar. "Syekh," ujarnya pelan, "engkau datang membawa ilmu, tapi tidak membawa hati yang kosong. Ilmu seperti pedang, tajam dan kuat, tapi bila digunakan tanpa rasa, ia hanya akan memotong bayanganmu sendiri." Subakir terdiam. Ia tahu kalimat itu bukan sindiran, melainkan cermin. Selama ini ia bangga dengan ilmu yang mampu menundukkan bangsa jin. Namun mungkin disitulah sumber kesombongannya tersembunyi. Semar melanjutkan dengan suara lembut, "Ilmu makrifat yang engkau banggakan, itu baru gerbang. Orang makrifat mengenal Tuhan, tapi masih ada yang berkata, 'Aku mengenal.' Selama masih ada aku, maka masih ada jarak. Engkau berdiri di tepi samudra, tapi belum menyelam di dalamnya." Angin kembali berhembus membawa aroma harum dupa dari kejauhan. Syekh Subakir menatap tanah lembab di hadapannya. "Jadi Kiai," ujarnya pelan, "makrifat itu belum puncak. Bukankah itu sudah akhir dari segala ilmu?" Semar tersenyum. Suaranya kini terdengar seperti gemericik air yang menyentuh batu, lembut tapi menembus. Orang berhenti di makrifat seringkali masih ingin dikenal sebagai orang yang mengenal. Ia masih membawa nama, masih menyebut diri. Tapi ilmu di atas makrifat, itu saat nama hilang, saat suara lenyap, saat yang berbicara bukan lagi lidahmu, tapi dia sendiri. Di situ engkau bukan lagi mengenal, tapi melebur. Kalimat itu jatuh seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Subakir menutup matanya. Dada yang semula sesak kini terasa lapang. Ia menunduk penuh hormat, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kalau begitu Kiai, izinkan aku belajar dari samudra sunyi itu. Ajarkan aku untuk tidak lagi menunjuk, tapi menyelam." Semar tersenyum lebar, menepuk bahunya pelan. "Duduklah Syekh. Malam ini kita tidak membaca kitab, tidak menulis raja. Malam ini kita menulis di hati." Kabut bergulung pelan, menyelimuti dua sosok yang kini duduk berhadapan di atas batu besar.
Di antara mereka, lahir percakapan yang tidak lagi tentang ilmu, tapi tentang lenyapnya aku dalam cahaya. Malam itu, di lereng Lawu yang sunyi, salam dua dunia pun terucap. Antara ulama penakluk jin dan pamomong yang menjaga rahasia Tuhan. Malam di lereng Lawu semakin dalam. Kabut menebal, menutupi bintang-bintang, sementara rembulan hanya tampak samar di balik awan. Dua sosok itu masih duduk bersila di atas batu besar, tak bergeming oleh dingin yang menggigit. Namun suasana di antara mereka tidak lagi sekadar pertemuan dua insan, melainkan dua samudra yang perlahan saling menyentuh. Syekh Subakir menatap ke arah lembah yang gelap. Hatinya masih diliputi tanya. Ia merasa seperti berada di ambang sesuatu yang belum ia pahami, seolah berdiri di tepi lautan luas yang menanti untuk diselami. "Kiai," ucapnya perlahan, suaranya bergetar di antara hembusan angin malam. "Aku mendengar kata-katamu tentang makrifat. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa melebur? Bukankah manusia diberi akal agar mengenal Tuhannya? Bila aku harus menghapus diriku, siapa yang mengenal? Siapa yang beribadah?" Semar menatapnya, matanya dalam bagai jurang yang memantulkan bintang. "Itu pertanyaan yang telah menjerat banyak orang saleh, Syekh," katanya lembut. "Kau menyebut mengenal, tapi siapa yang mengenal? Bukankah hanya dia yang mengenal dirinya sendiri? Engkau hanyalah cermin yang memantulkan cahaya. Bila cermin itu bersih, yang tampak bukan dirimu, melainkan dia." Syekh Subakir terdiam. Hatinya bergetar hebat. Ia teringat malam-malam panjang di mana ia membaca doa dan zikir hingga fajar menyingsing, berharap semakin dekat dengan Allah. Tapi dalam setiap doanya, ia selalu merasa ada aku yang memohon, ada aku yang menginginkan kedekatan. Dan kini ia mulai sadar, mungkin justru aku itulah dinding yang memisahkan dirinya dari Tuhan. "Jadi," katanya perlahan, "selama aku masih berkata aku mengenal Allah, maka aku belum benar-benar mengenal." Semar mengangguk pelan, wajahnya teduh. "Betul, Syekh. Orang yang masih menunjuk dan berkata, aku mengenal, sejatinya masih berdiri di tepi. Ia baru mencicipi air laut di telapak tangannya. Tapi orang yang benar-benar melebur, ia tak lagi bicara tentang laut, karena dirinya sudah menjadi bagian dari samudra itu." Angin gunung bertiup kencang, membuat dedaunan berdesir seperti suara zikir alam. Syekh Subakir menunduk, matanya basah. "Kiai, aku baru sadar. Selama ini aku mencari Allah seolah-olah dia jauh. Aku berdoa dengan rasa ingin mendekat, tapi justru rasa itulah yang membuatku jauh." Semar tersenyum, menepuk bahunya. "Benar, Syekh. Rasa ingin mendekat pun bisa jadi jarak bila masih ada rasa aku di dalamnya. Engkau telah mempelajari banyak ilmu, tapi malam ini engkau akan belajar satu hal yang tak tertulis di kitab manapun. Bagaimana diam bisa lebih dalam dari 1000 doa." Syekh Subakir mengangkat wajahnya. Di matanya, kabut yang semula menutup pandangan kini tampak indah, seperti tirai lembut yang melindungi rahasia besar. Dia merasakan dadanya perlahan ringan. Tak ada lagi haus pengakuan, tak ada lagi kebanggaan atas ilmu. Yang tersisa hanya rasa ingin larut dalam ketenangan. Semar memandangnya lama, lalu berkata lirih, "Engkau telah tiba di tepi samudra, Syekh. Tapi jangan berhenti di sini. Ombak pertama akan datang dan di sanalah ujian sejati dimulai." Dari kejauhan, suara petir menggema pelan, seolah langit sendiri mengamini kata-kata itu. Di malam sunyi Gunung Lawu, perjalanan menuju ilmu di atas makrifat baru saja menapaki tepi samudra yang tak bernama. Fajar belum datang, tapi langit di lereng Lawu mulai berwarna abu-abu muda. Kabut perlahan menipis, memperlihatkan pepohonan yang berdiri diam seperti saksi bisu. Syekh Subakir masih duduk bersila di depan Kiai Semar. Matanya menatap tanah basah yang memantulkan sinar samar bulan terakhir malam. Ia belum bicara, hanya menunggu seperti murid yang tahu gurunya akan mengajarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semar mengambil napas panjang. Tangannya yang gemuk dan berurat menepuk tanah di sampingnya.
lalu mengambil sebutir batu kecil. Ia mengangkatnya, menatap batu itu sejenak, kemudian melemparkannya pelan ke genangan air hujan yang terkumpul di cekungan batu besar. Suara plup yang lirih terdengar, lalu air pun beriak membentuk lingkaran-lingkaran yang melebar perlahan. "Lihatlah, Syekh," ujar Semar lembut. "Batu kecil ini seperti diri manusia. Saat ia masuk ke air, muncul riak. Itulah tanda adanya aku. Selama masih ada ria, air tidak akan tenang. Begitu juga dengan hati manusia. Selama masih ada aku di dalamnya, ia tak akan pernah diam." Syekh Subakir menatap riak yang meluas di permukaan air, lalu memudar. Ia merasakan sesuatu bergerak di dadanya. "Jadi, Kiai, selama aku masih merasa berilmu, masih merasa beramal, masih merasa dekat dengan Allah, semua itu sebenarnya hanyalah riak?" Semar tersenyum samar. "Ya Syekh, riak bisa terlihat indah di mata orang awam, tapi ia menandakan sesuatu telah jatuh ke dalam air. Bila engkau ingin merasakan samudera sejati, maka batu itu harus tenggelam, hilang, dan air pun menjadi tenang kembali. Itulah ilmu di atas ma'rifat, saat engkau tidak lagi melihat diri, hanya melihat Dia." Kata-kata itu seperti air jernih yang mengalir ke dalam hati Subakir. Ia memejamkan mata, mencoba meresapi. Dalam kegelapan matanya, ia melihat dirinya sendiri sedang tenggelam ke dasar air, perlahan hilang ditelan kedalaman. Tapi justru dalam hilang itu, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia temui sebelumnya. Semar menatapnya, lalu berkata dengan nada yang lebih dalam, "Makrifat seringkali membuat orang berhenti di tepi, merasa telah sampai. Mereka berkata, 'Aku mengenal Allah,' padahal yang mereka kenal hanyalah bayangan diri mereka sendiri di permukaan air. Sementara samudera sejati, sunyi, dalam, dan tak bisa dinamai." Syekh Subakir menghela napas panjang. "Kiai, aku mulai mengerti. Tapi mengapa manusia sulit melepaskan aku? Bukankah tanpa aku hidup ini tak bisa dijalani?" Semar menatapnya dengan mata teduh. "Karena manusia takut hilang, padahal justru dalam hilang itulah ia akan ditemukan. Orang yang tenggelam dalam samudera Gusti tidak lenyap, ia justru kembali ke asalnya. Hanya orang yang berani hilang, yang benar-benar utuh." Kabut mulai tersibak oleh cahaya fajar yang menembus dedaunan. Burung-burung pertama berkicau dari kejauhan. Di antara suara alam yang kembali hidup, Semar berkata pelan, "Syekh, ilmu dan rajahmu telah menaklukkan jin, tapi malam ini engkau belajar menaklukkan dirimu sendiri, karena jin bisa dikunci dengan doa, tapi aku hanya bisa ditenggelamkan dalam samudera sunyi." Syekh Subakir menunduk, menatap genangan air di depan mereka. Riak yang tadi muncul kini benar-benar hilang, permukaannya kembali tenang seperti kaca. Di dalamnya, ia melihat bayangan dirinya yang samar, dan untuk pertama kalinya, ia tidak ingin melihat siapa yang di sana. Ia hanya ingin larut, tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa batas. Malam itu berakhir dengan hening yang dalam. Di lereng Lawu, dua sosok itu masih diam, ditemani suara lembut alam yang baru terjaga. Tapi di dada Syekh Subakir, samudera telah mulai bergolak pelan. Sebuah panggilan dari kedalaman yang belum pernah ia jamah sebelumnya. Malam turun lagi di lereng Lawu. Kabut perlahan merayap dari kaki gunung, menutupi pepohonan yang menjulang seperti bayang-bayang raksasa. Syekh Subakir masih duduk di atas batu besar tempat ia berguru kepada Kiai Semar. Tubuhnya diam, matanya terpejam, namun pikirannya berkelana jauh. Dalam dirinya, riak-riak kecil mulai mereda. Ia mulai memahami makna diam, mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada kata. Namun malam itu, di tengah keheningan yang nyaris sempurna, udara tiba-tiba berubah. Angin berhenti, suara serangga lenyap. Lalu dari segala arah, terdengar bisikan halus yang menggema di telinga Syekh Subakir. Suara yang bukan dari manusia, namun juga bukan dari hewan. "Wahai Syekh Subakir, engkaulah yang sakti, engkaulah penakluk tanah Jawa, engkau yang menjaga bumi ini dari bangsa jin." Bisikan itu lembut, manis,
namun menusuk seperti racun yang dilapisi madu. Syekh Subakir membuka matanya, menatap ke sekeliling, tapi yang tampak hanyalah kabut. Suara-suara itu datang dari segala penjuru, tumpang tindih, penuh sanjungan. Engkau wali besar, doa-doamu menembus langit, rajahmu membuat jin tunduk. Dadanya bergetar. Pujian itu seperti mengalir ke urat nadinya. Sebagian hatinya ingin menolak, tapi sebagian lain merasakan kehangatan yang aneh, keinginan untuk diakui, untuk dibenarkan. Ia teringat masa-masa saat orang datang dari jauh hanya untuk meminta doa dan berkahnya. Ia teringat kekuatan yang pernah membuat makhluk halus bertekuk lutut. Seketika, rasa bangga yang lama terkubur mulai muncul kembali ke permukaan. Semar yang sejak tadi diam memperhatikan muridnya, membuka matanya perlahan. Sorotnya tenang, tapi tajam seperti menembus kabut. Ia tahu ujian itu telah datang. Dengan suara berat namun lembut, ia berkata, "Syekh, dengarkan baik-baik. Suara yang memujimu itu bukan datang dari langit, tapi dari jin-jin yang dulu pernah kau tundukkan. Mereka datang bukan untuk menghormatimu, tapi untuk menjebakmu kembali dalam rantai yang paling halus, pujian." Syekh Subakir menatap Semar dengan mata membulat. "Jin, tapi mengapa mereka memujiku, bukan menantangku?" Semar tersenyum tipis. "Karena mereka tahu rantai besi bisa kau patahkan, tapi rantai halus bernama pengakuan bisa menjerat hatimu tanpa terasa. Pujian adalah jebakan paling halus. Ia tidak menyakiti tubuh tapi melumpuhkan jiwa." Tiba-tiba Semar menepuk tanah dengan telapak tangannya. Suara dog bergema keras. Bumi bergetar pelan, dedaunan bergoyang. Dan dalam sekejap, suara-suara jin itu lenyap seperti asap ditiup angin. Keheningan kembali turun, tapi hati Syekh Subakir masih bergetar hebat. Ia menunduk, menatap tanah yang lembab, dan berkata dengan suara pelan, "Kiai, betapa lemahnya hatiku. Jin bisa kutaklukkan dengan raja, tapi pujian membuatku goyah seketika." Semar menepuk bahunya dengan lembut. "Itulah sebabnya engkau datang ke sini, Syekh. Jin hanya menguji kekuatanmu, tapi pujian menguji hatimu. Orang yang mampu menaklukkan makhluk halus belum tentu mampu menaklukkan dirinya sendiri. Tapi orang yang bisa mengalahkan hatinya, dialah raja sejati." Syekh Subakir terdiam lama. Kata-kata Semar menembus ke dalam dada, seperti panah yang menancap tapi mengobati. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Malam terasa lebih tenang dari sebelumnya. Kabut masih turun, tapi kini terasa seperti selimut lembut yang menenangkan hati. Dia tahu ujian sebenarnya baru saja dimulai. Dan kali ini bukan jin yang harus ia tundukkan, melainkan dirinya sendiri. Pagi menjelang perlahan di lereng Lawu. Kabut masih bergelayut di antara pepohonan, tapi cahaya matahari mulai menyusup menembus celah ranting, menimbulkan pantulan lembut di permukaan embun. Syekh Subakir duduk bersila di atas batu besar yang dingin. Tubuhnya tenang, tapi pikirannya masih bergolak. Ujian semalam meninggalkan jejak dalam hati. Ia sadar, musuh terbesar bukan jin yang berteriak menantang, melainkan bisikan halus yang memuji dalam diam. Kiai Semar duduk tak jauh darinya, menatap lembah yang diselimuti kabut putih. Suaranya terdengar pelan namun dalam, seperti air yang mengalir dari celah batu. "Syekh, engkau telah melewati ujian pujian. Kini saatnya engkau belajar ilmu yang paling sulit, ilmu keheningan." Syekh Subakir menoleh, dahi berkerut. "Ilmu keheningan?" tanyanya. "Apakah itu berarti diam, Kiai? Bukankah ilmu harus diajarkan dengan kata-kata, dipelajari dengan dalil, dihafal dan diamalkan?" Semar tersenyum, matanya memantulkan sinar pagi yang lembut. "Tidak, Syekh. Ilmu yang tertulis hanyalah daun di ranting pengetahuan. Tapi ilmu keheningan, itulah akar yang menumbuhkan segalanya. Ia tidak berbunyi, namun darinya semua suara lahir. Ia tidak tampak, namun darinya cahaya muncul." Kata-kata itu membuat Subakir terdiam. Ia menatap ke tanah, merenungkan makna yang baru saja ia dengar. "Lalu bagaimana aku bisa mempelajarinya, Kiai?"
Aku telah membaca ratusan kitab, menulis rajah, menghafal doa-doa panjang, tapi tak satu pun mengajariku diam. Semar mengambil segenggam tanah, menggenggamnya erat, lalu perlahan membukanya di hadapan Subakir. Lihat tanah ini, ia diam, tapi darinya tumbuh padi, pohon, bunga, dan segala kehidupan. Air juga diam, tapi dari diamnya ia memberi kesegaran pada dunia. Langit tampak diam, tapi di dalam diamnya matahari dan bulan berputar tanpa henti. Apakah engkau kira diam itu kosong? Tidak, Syekh. Diam itu penuh. Di dalam diam Allah bekerja tanpa suara. Syekh Subakir tertegun, pandangannya kosong menembus kabut. Jadi selama ini, ku terlalu banyak berbicara pada Tuhan, tapi tidak pernah mendengarkannya. Semar mengangguk. Itulah rahasia ilmu keheningan. Banyak orang berdoa, berzikir, bersujud, tapi hatinya tetap riuh. Mereka berbicara, tapi tak pernah berhenti untuk mendengar. Padahal di balik sunyi ada suara yang lebih halus dari segala doa. Suara yang hanya bisa didengar oleh hati yang hening. Hening panjang tercipta di antara mereka. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Di kejauhan suara burung mulai terdengar. Tapi anehnya, semua itu justru membuat suasana semakin sunyi. Syekh Subakir menutup matanya perlahan. Ia mencoba diam. Bukan sekadar menahan lidah, tapi menenangkan batin yang selama ini berisik oleh rasa ingin tahu, ingin diakui, ingin dimuliakan. Dalam diam itu ia mulai merasakan sesuatu yang lain. Bukan kosong tapi penuh. Penuh kehadiran yang tak bisa dijelaskan. Semar menatapnya dengan lembut. Itulah permulaan, Syekh. Diam bukan berarti berhenti. Diam adalah gerbang. Ketika engkau benar-benar diam, maka engkau akan mendengar suara yang tak berbunyi, melihat cahaya yang tak menyilaukan, dan merasakan kehadiran tanpa jarak. Disitulah Allah menyingkap rahasianya. Syekh Subakir membuka matanya perlahan. Pandangannya kini lebih dalam, lebih tenang. Ia menatap Semar dan berkata pelan, "Kiai, aku mulai memahami. Ternyata bukan aku yang berbicara dalam doa, tapi Allah yang berbicara melalui lidahku." Semar tersenyum lebar, menepuk bahu muridnya. "Engkau mulai mendengar, Syekh, dan siapa yang sudah mendengar dalam sunyi, dialah yang sedang diajarkan langsung oleh Tuhan." Kabut pagi menipis, burung-burung terbang dari dahan, dan sinar matahari perlahan menyentuh wajah Syekh Subakir yang kini tampak damai. Di lereng Lawu, seorang wali yang dulu menaklukkan jin, mulai menaklukkan dirinya sendiri melalui ilmu keheningan. Siang menjelang di lereng Lawu, kabut pagi perlahan menghilang digantikan cahaya matahari yang lembut menyusup di antara pepohonan. Udara terasa hangat dan hening, hanya terdengar suara gemericik air dari celah batu dan kicau burung yang bersahutan dari kejauhan. Di atas batu besar, Syekh Subakir masih duduk bersila. Matanya terpejam, napasnya teratur. Ia baru saja menapaki ilmu keheningan. Tapi Kiai Semar tahu, perjalanan batin muridnya belum selesai. "Syekh," suara Semar terdengar pelan tapi tegas, "engkau sudah mulai memahami diam, tapi diam tanpa rasa hanyalah batu. Kini saatnya kau belajar mengenal rahasia rasa." Subakir membuka matanya perlahan. "Rasa?" tanyanya heran. "Bukankah rasa itu hanya perasaan, Kiai? Sedih, senang, takut, marah, semua itu sifat manusia. Bagaimana mungkin rasa menjadi jalan menuju Allah?" Semar tersenyum lembut, wajahnya teduh. "Itu rasa permukaan, Syekh. Rasa yang datang dan pergi seperti ombak di tepi pantai. Tapi rasa sejati berbeda. Ia bukan perasaan tapi kesadaran. Ia adalah pintu halus yang menghubungkan hamba dengan Gusti." Subakir termenung. Kata-kata itu menyentuh relung hatinya. Semar melanjutkan, "Ingatlah saat engkau pertama kali bersujud dalam kesungguhan. Ingat getar lembut yang membuat tubuhmu gemetar, seolah engkau lenyap di hadapannya. Itulah rasa sejati. Rasa yang tidak bisa diajarkan dengan kata, hanya bisa dialami oleh hati yang hidup." Subakir menunduk. Ingatannya melayang ke masa lalu. Malam-malam panjang ketika ia menangis dalam doa.
bukan karena takut, tapi karena merasakan kedekatan yang tak terlukiskan. Getar itu yang dulu ia anggap biasa, kini terasa sangat berarti. "Kiai," ujarnya perlahan, "jadi rasa sejati itu bukan sesuatu yang kita ciptakan, tapi sesuatu yang datang ketika hati terbuka." Semar mengangguk. "Benar, Syekh, rasa adalah karunia, bukan hasil usaha. Banyak orang mengira mengenal Allah lewat banyak ilmu dan hafalan. Tapi tanpa rasa, semua itu kering. Ilmu tanpa rasa seperti pohon tanpa akar, mudah tumbang oleh angin kesombongan." Angin berhembus pelan, membuat dedaunan bergetar halus. Semar melanjutkan, "Rasa adalah guru yang tak pernah berdusta. Bila ilmu bisa menipu, bila makrifat bisa membuai, maka rasa tidak bisa disamarkan. Barang siapa menjaga rasa, maka ia akan dijaga. Tapi siapa yang mengkhianati rasa, ia akan ditinggalkan." Syekh Subakir terdiam lama. Dadanya bergemuruh oleh keharuan yang sulit dijelaskan. "Kiai," katanya lirih, "bagaimana caranya menjaga rasa itu?" Semar menatap lembah luas di hadapan mereka. "Jagalah setiap detik kecil dalam hidupmu. Saat engkau makan, rasakan bahwa itu pemberian. Saat engkau minum, sadari bahwa itu kasih. Saat engkau bernafas, ingat bahwa udara itu titipan. Bila engkau hidup dengan rasa, maka engkau akan melihat Allah di balik setiap gerak, setiap detik, setiap napas." Air mata menetes dari mata Syekh Subakir. Ia menunduk menahan getar di dada. "Betapa sering aku berdoa tanpa rasa, Kiai. Betapa banyak aku membaca zikir, tapi tak pernah benar-benar mendengar maknanya. Aku sibuk dengan kata, tapi lupa dengan rasa." Semar tersenyum menepuk bahu muridnya. "Itulah sebabnya banyak orang alim jatuh dalam kesombongan. Mereka memiliki ilmu, tapi kehilangan rasa. Padahal rasa itulah akar dari semua cahaya. Dengan rasa, ilmu menjadi jalan. Tanpa rasa, ilmu menjadi tembok." Matahari semakin tinggi. Cahaya keemasan menembus sela dedaunan, menerpa wajah Syekh Subakir yang kini tampak tenang dan bersinar lembut. Ia menatap Semar dengan mata yang basah namun damai. "Aku mulai mengerti, Kiai. Rasa bukan sekadar emosi tapi jembatan menuju kehadirannya." Semar tersenyum lebar. "Dan ingat, Syekh, siapa yang hidup dengan rasa tak akan kehilangan arah. Karena rasa sejati selalu menunjuk ke satu arah, menuju Gusti." Hening kembali menyelimuti Lawu. Namun kali ini bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh makna. Di dada Syekh Subakir sesuatu telah tumbuh. Rasa halus yang menyala lembut, menuntunnya menuju cahaya yang lebih dalam. Sore menjelang di lereng Lawu. Cahaya matahari perlahan meredup, menembus sela kabut yang turun kembali. Langit berwarna jingga pucat, sementara suara serangga mulai terdengar dari balik semak. Syekh Subakir duduk bersila di bawah pohon besar. Wajahnya tenang, namun matanya masih menyimpan tanya. Setelah mempelajari tentang rasa, kini hatinya seperti terbuka pada keheningan yang lebih luas. Namun di balik ketenangan itu, ada kerinduan untuk mengerti sesuatu yang belum tersingkap. Kiai Semar, dengan tubuh tambunnya yang tenang, duduk di sampingnya. Tatapannya menembus jauh ke lembah yang mulai diselimuti kabut sore. "Syekh," ujarnya perlahan, "engkau sudah belajar tentang diam dan rasa. Kini saatnya engkau menyaksikan pertemuan dua cahaya." Subakir menoleh, keningnya berkerut. "Dua cahaya?" tanyanya pelan. "Apakah maksudmu cahaya Allah dan cahaya hambanya?" Semar tersenyum lembut, matanya berkilau diterpa cahaya senja. "Ya, benar. Ada dua cahaya yang selalu berhadapan, cahaya Gusti dan cahaya diri. Cahaya Gusti itu mutlak, abadi, tak bertepi. Sedangkan cahaya diri hanyalah pantulan kecil, seperti sinar matahari yang terpantul di butir embun." Subakir merenung. Angin gunung berembus membawa aroma lembab tanah dan lumut. "Lalu bagaimana aku tahu mana yang cahaya Gusti dan mana yang hanya pantulan diriku sendiri?" Semar mengambil sehelai daun kering, mengangkatnya ke udara. "Lihatlah daun ini, Syekh.
Ia berkilau karena terkena sinar matahari. Tapi begitu matahari tertutup awan, kilau itu hilang. Itulah cahaya diri. Ia tampak bersinar, tapi bergantung pada sesuatu di luar dirinya. Sedangkan cahaya Gusti tak pernah padam. Bahkan dalam gelap sekalipun, ia tetap ada. Syekh Subakir menatap daun itu lama, lalu menunduk. Ia teringat masa lalu, ketika orang memuji karamahnya, saat doanya dianggap mampu menundukkan jin, dan ketika setiap ucapannya ditakuti makhluk gaib. Semua itu adalah cahaya, tapi kini ia sadar mungkin itu bukan cahaya sejati, melainkan hanya pantulan dari kesadarannya sendiri. Jadi selama ini aku terpesona oleh kilau diriku sendiri, bisiknya lirih. Semar mengangguk pelan. Itulah ujian para ahli ilmu dan para wali. Banyak yang terjebak di cahaya dirinya, menyangka itulah cahaya Gusti. Padahal cahaya diri hanyalah daun yang berkilau sebentar. Jika engkau ingin bertemu cahaya Gusti, maka engkau harus rela menjadi daun yang hilang, agar sinar matahari menembus langsung tanpa pantulan. Subakir memejamkan mata. Dalam hatinya muncul rasa takut dan lega sekaligus. Kiai, katanya pelan, kalau aku menanggalkan semua cahaya diriku, apa yang tersisa? Bukankah aku akan menjadi gelap? Semar tertawa kecil, suaranya lembut namun dalam. Tidak, Syekh. Justru saat cahaya dirimu padam, cahaya Gusti akan tampak paling terang. Gelapmu bukan ketiadaan, melainkan ruang agar Dia bisa hadir sepenuhnya. Seperti malam yang hitam memberi tempat bagi bintang untuk bersinar. Air mata menetes di pipi Syekh Subakir. Ia menatap langit sore yang perlahan berubah gelap. Di balik warna senja itu, ia merasa seolah dua cahaya sedang beradu di dalam dadanya. Cahaya dirinya yang redup dan cahaya Gusti yang mulai menyala dari kedalaman. Semar menatapnya dengan lembut. Bila engkau sanggup memadamkan cahaya dirimu tanpa takut kehilangan, maka engkau akan melihat pertemuan dua cahaya itu menjadi satu. Disitulah engkau tidak lagi berkata, "Aku mengenal Allah," tapi engkau hanya diam karena yang mengenal hanyalah Dia sendiri. Senja berubah menjadi malam. Langit lawu memantulkan warna biru tua yang pekat. Dalam kesunyian itu, Syekh Subakir menatap lembut pada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia tak lagi melihat seorang penakluk jin, tapi hanya setitik cahaya kecil yang sedang menuju samudra tanpa tepi. Malam turun perlahan di punggung Gunung Lawu. Kabut menebal, menutupi puncak dan menenggelamkan segala suara dunia. Hanya desir angin yang sesekali terdengar, seperti bisikan rahasia dari alam gaib. Syekh Subakir duduk bersila di bawah pohon besar. Wajahnya tertunduk, hatinya larut dalam diam. Ia telah memahami cahaya diri dan cahaya Gusti. Tapi kini Semar menatapnya dengan pandangan lain. Pandangan seorang guru yang tahu muridnya akan diuji pada kedalaman yang tak pernah dijelajahi. "Syekh," ujar Semar perlahan. Suaranya berat namun penuh kasih. "Engkau telah sampai di batas pengetahuan dan cahaya. Sekarang waktunya engkau melihat samudera sejati, samudera tanpa tepi." Subakir menatapnya, matanya bergetar. "Samudera tanpa tepi, apakah itu yang Kiai sebut ilmu di atas makrifat?" Semar mengangguk. "Benar, makrifat adalah ketika engkau mengenal Tuhan melalui tanda. Tapi samudera tanpa tepi adalah ketika engkau tenggelam dalamnya tanpa tanda. Di sana tidak ada nama, tidak ada arah, tidak ada perahu, hanya lautan kasih yang tak berujung." Kata-kata itu menggema di dada Subakir. Ia mengingat semua perjalanan panjangnya, dari menyeberangi lautan, menaklukkan jin, hingga menancapkan rajah di seluruh tanah Jawa. Semua itu kini terasa kecil, seolah hanyalah ombak di pinggir pantai. "Tapi Kiai," katanya ragu, "bagaimana aku bisa menuju samudera itu? Bukankah aku manusia yang lemah? Tanpa perahu, aku pasti tenggelam." Semar tersenyum lembut. "Akalmu adalah perahu, ilmumu adalah dayung dan wiridmu adalah layar. Tapi semua itu hanya bisa membawamu sampai ke tengah. Setelah itu perahu dan dayungmu tak lagi berguna. Engkau harus berani melepaskannya
dan membiarkan samudra membawa dirimu ke arah yang dia kehendaki. Subakir menunduk, dadanya terasa sesak. Aku takut, Kiai, takut hilang, takut tak kembali. Semar menatap langit yang gelap. Syekh, setetes air yang jatuh ke laut tidak hilang. Ia hanya berhenti disebut tetes dan menjadi bagian dari laut itu sendiri. Begitu pula seorang hamba yang tenggelam dalam samudra Gusti. Ia tidak musnah, ia justru pulang. Hening panjang menyelimuti mereka. Angin berhembus membawa aroma dupa dari kejauhan. Suara burung malam terdengar sayup, seperti doa yang melayang ke langit. Syekh Subakir menatap lembah berkabut di bawah sana. Untuk pertama kalinya ia merasa semua batas dalam dirinya mulai larut. Tidak ada lagi aku, tidak ada lagi milikku. Yang tersisa hanya rasa luas, tenang, dan tanpa bentuk. Semar menatap muridnya yang mulai tenggelam dalam zikir batin. Itulah samudra tanpa tepi, katanya lembut. Bukan laut air, tapi laut rasa. Bukan tempat tenggelamnya tubuh, tapi tenggelamnya ego. Subakir menarik napas dalam-dalam. Air mata menetes di pipinya tanpa ia sadari. Kiai, bisiknya, aku mulai memahami. Untuk mengenal Allah, aku harus rela lenyap. Semar mengangguk. Benar, Syekh. Makrifat membuatmu tahu siapa dirimu. Tapi samudra tanpa tepi membuatmu tahu bahwa dirimu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah Dia sejak awal hingga akhir. Langit lawu makin gelap. Namun di dalam hati Syekh Subakir muncul cahaya lembut yang menenangkan. Ia menutup matanya dan membiarkan dirinya hanyut dalam keheningan yang tak berujung. Ke dalam samudra tanpa tepi, tempat semua ilmu berhenti berbicara dan hanya cinta yang tersisa. Kabut malam di lereng lawu turun semakin tebal. Udara menjadi lembab dan dingin, tapi hati Syekh Subakir terasa hangat oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia masih duduk bersila di hadapan Kiai Semar. Tubuhnya tenang namun dadanya bergetar oleh kesadaran baru. Seolah dirinya perlahan lenyap, dan yang tersisa hanyalah rasa yang meluas tanpa batas. Di tengah keheningan itu, Semar membuka suara. Suaranya dalam seperti gema dari perut bumi. Syekh, katanya pelan, engkau sudah menyentuh tepi samudra tanpa tepi. Tapi belum cukup hanya menyentuh. Engkau harus berani tenggelam. Itulah fana. Dan dari fana itulah lahir baka. Subakir menatapnya bingung. Fana dan baka, ucapnya lirih. Aku pernah mendengar istilah itu, tapi belum pernah benar-benar mengerti. Semar menatap muridnya lama, matanya memancarkan kasih yang dalam. Fana adalah ketika dirimu lenyap dalam cintanya. Semua rasa aku sirna, semua keinginan luluh. Engkau tidak lagi mengatakan aku mencintai Allah, karena di titik itu hanya cinta yang tersisa. Dan baka adalah kebangkitan setelah lenyap. Engkau hidup kembali, tapi bukan sebagai dirimu, melainkan sebagai saluran cahayanya di dunia. Kata-kata itu jatuh seperti hujan di tanah kering. Syekh Subakir menunduk, mengulang pelan dalam hati, fana lalu baka. Kiai, apakah ini berarti aku akan hilang? Tanyanya ragu. Bagaimana jika aku tak kembali? Bukankah aku punya tugas di dunia, menjaga Jawa dari gangguan jin dan makhluk halus? Semar tersenyum, lalu menatap lembah yang tenggelam dalam kabut. Syekh, tenggelam bukan berarti hilang. Kau hanyut, tapi justru dalam hanyut itulah engkau pulang. Orang yang fana tidak mati, ia hanya berhenti menganggap dirinya pusat segalanya. Setelah itu ia akan hidup dalam baka. Hidup sebagai pantulan dari kehendak Gusti. Subakir menarik napas dalam-dalam. Di dalam dirinya muncul rasa gentar bercampur rindu. Tapi, Kiai, bagaimana rasanya lenyap dalam fana itu? Semar memejamkan mata sejenak. Seperti setetes air yang jatuh ke laut. Saat ia terpisah, ia merasa dirinya kecil. Tapi ketika ia jatuh, ia menyatu dengan samudra. Ia tidak bisa lagi berkata, aku air, karena kini ia adalah laut itu sendiri. Ia hilang, tapi justru dalam kehilangan itu, ia abadi. Syekh Subakir terdiam lama. Di dada, muncul rasa hangat yang semakin meluas.
Ia merasa dadanya seolah menjadi ruang luas yang dipenuhi cahaya lembut. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi ambisi, hanya kedamaian yang tenang seperti dasar laut. Kiai Semar menatapnya dengan penuh kasih. Itulah fana, Syekh, dan ketika engkau bangkit dari fana, engkau tidak lagi mencari pujian, tidak lagi haus akan nama. Engkau hidup untuk memantulkan cahayanya. Itulah baka, hidup abadi dalam makna. Syekh Subakir menunduk, air mata menetes pelan. Kiai, aku mulai mengerti. Selama ini aku hidup karena ingin dikenal. Tapi setelah semua ini aku hanya ingin dikenal olehnya. Semar tersenyum lalu menepuk bahunya dengan lembut. Maka biarkan dirimu hilang dalam dia, agar dia hidup melalui dirimu. Itu rahasia semua wali, rahasia semua perjalanan. Malam itu, di bawah langit lawu yang sunyi, Syekh Subakir menutup mata. Nafasnya mengalir perlahan, seolah setiap hembusan adalah zikir yang tak berhuruf. Ia tidak lagi merasa sebagai dirinya, namun juga tidak merasa hilang. Ia hanya ada dalam keberadaan yang bukan miliknya. Dalam fana, ia tenggelam. Dalam baka, ia bangkit sebagai cahaya yang tak bernama. Malam itu Gunung Lawu kembali diselimuti kabut tebal. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang samar. Di bawah pohon besar yang menjulang tinggi, Syekh Subakir duduk bersila. Wajahnya tertunduk, matanya terpejam. Ia baru saja melewati perjalanan batin, menuju fana dan baka. Namun di dalam keheningan itu muncul rasa yang aneh, seperti gelombang halus yang mengguncang dadanya dari dalam. Semar memandang muridnya dengan tatapan penuh kasih. Ia tahu saat itulah ujian terakhir akan datang. Dengan suara lembut ia berkata, "Syekh, jangan takut pada keheningan yang kini kau rasakan. Bila hati mulai bergetar, biarkan ia berbicara dengan caranya sendiri. Kadang setelah cahaya datang, air mata menjadi bahasanya." Tak lama kemudian, tubuh Syekh Subakir mulai bergetar halus. Dadanya terasa sesak, bukan oleh kesedihan, melainkan oleh rasa haru yang tak sanggup ia tahan. Lalu tanpa disadari, air mata mengalir di pipinya, deras, jujur, tanpa alasan. Ia menunduk semakin dalam, menatap tanah yang kini basah oleh tetesan air matanya. "Betapa kecilnya aku, Kiai," suaranya pecah di tengah sunyi. "Selama ini aku merasa tinggi karena ilmu, karena karamah, karena raja yang mampu menundukkan jin. Tapi ternyata aku hanyalah hamba yang miskin. Semua yang kupunya hanyalah pinjaman." Semar tidak menjawab. Ia hanya menatap muridnya yang menangis seperti anak kecil yang baru mengenal kebenaran pertama dalam hidupnya. Air mata itu bukan air mata lemah, melainkan tanda lahirnya jiwa baru. Ia tahu, tangis ini bukan sekadar pelepasan, melainkan penyucian terakhir sebelum seseorang benar-benar mengenal dirinya sebagai hamba. Suara Subakir lirih tapi jelas. "Aku menangisi diriku sendiri, Kiai. Karena selama ini aku merasa dekat, padahal hatiku masih penuh keakuan. Aku berdoa agar dikenal Tuhan. Tapi yang kuinginkan sebenarnya hanyalah agar aku disebut dekat dengannya." Semar menghela napas panjang, lalu menatap langit yang tertutup kabut. "Syekh, tangismu bukan kelemahan. Tangis seorang bayi adalah tanda ia lahir ke dunia. Maka tangis seorang hamba adalah tanda ia lahir ke samudera tanpa tepi. Tangis itu bukan akhir, tapi awal kehidupan baru, kehidupan tanpa nama." Syekh Subakir menatap gurunya, matanya masih basah. "Jadi air mata ini adalah ijazah, Kiai?" Semar tersenyum hangat. "Ya Syekh, air mata seorang yang benar-benar sadar jauh lebih berharga daripada 1000 rajah dan doa. Karena di dalam satu tetesnya ada keikhlasan yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dialami." Hening kembali turun. Hanya suara angin yang melintas di antara pepohonan. Subakir merasakan dadanya ringan, seolah beban yang selama ini ia pikul lenyap bersama setiap tetes air mata. Ia tidak lagi merasa ingin dikenal, tidak lagi ingin diagungkan. Ia hanya ingin larut dalam kasih yang tak bertepi. Semar menatapnya lembut. "Kini engkau telah melewati ujian terbesar, menaklukkan dirimu sendiri.
Orang yang bisa menaklukkan dunia disebut kuat, tapi orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri disebut bijaksana. Itulah jalan sejati menuju ilmu di atas makrifat. Syekh Subakir menunduk lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena damai. Air matanya masih mengalir, tapi di baliknya lahir senyum tenang yang tulus. Di tengah kabut lau yang lembab dan sunyi, seorang wali besar akhirnya menemukan dirinya. Bukan dalam kesaktian, melainkan dalam tangis yang jujur di hadapan Gusti. Fajar perlahan menyingsing di lereng Gunung Lawu. Kabut menipis, embun menggantung di ujung daun, dan sinar matahari pertama menembus sela pepohonan, menciptakan kilau keemasan di udara. Di atas batu besar yang basah oleh embun dan sisa air mata malam sebelumnya, Syekh Subakir duduk bersila, wajahnya tampak teduh. Air matanya telah kering, tapi bekasnya masih tersisa di pipi, seperti jejak suci dari perjalanan batin yang baru ia lalui. Kiai Semar berdiri tak jauh di hadapannya, menatap muridnya dengan senyum lembut. "Syekh," ujarnya, "malam tadi engkau menangis karena menyadari kecilnya dirimu di hadapan Gusti. Kini saatnya engkau mengerti makna sejati dari menaklukkan diri. Karena itu adalah puncak dari semua perjalanan." Subakir menunduk mengangguk pelan. "Aku mulai mengerti, Kiai. Aku bisa menaklukkan jin dengan doa, menundukkan badai dengan zikir, tapi aku tak pernah bisa menaklukkan hatiku sendiri. Baru sekarang aku tahu, perang terberat bukan melawan makhluk gaib, tapi melawan diri sendiri." Semar tersenyum. "Benar, Syekh. Orang yang kalah oleh dirinya akan menjadi budak nafsu, meski seluruh jin tunduk di bawah kakinya. Tapi orang yang menang atas dirinya, meski tanpa kekuasaan, dialah raja sejati." Angin gunung berembus lembut, menggoyangkan dedaunan di sekitar mereka. Syekh Subakir menarik napas panjang, dadanya terasa lapang. "Kiai," katanya lirih, "aku dulu berpikir kekuatan adalah tentang kemampuan mengubah dunia. Tapi kini aku sadar, kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tidak terguncang oleh dunia." Semar menatapnya dengan sorot mata dalam, lalu berkata, "Selama ini engkau ingin dikenal sebagai wali penakluk, tapi ketahuilah, yang menjaga bumi bukan rajahmu, bukan doamu, bukan ilmumu, melainkan kehendak Gusti yang bekerja melalui dirimu. Engkau hanyalah alat, maka jangan lagi merasa memiliki." Kata-kata itu seperti pedang lembut yang menebas sisa kesombongan di hati Subakir. Ia menunduk. Air matanya kembali menetes, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena syukur. "Aku akhirnya mengerti, Kiai," ucapnya dengan suara gemetar. "Selama ini aku hidup dalam ilusi bahwa aku bisa berbuat sesuatu, padahal semua ini bukan aku, tapi Dia." Semar mendekat, lalu menepuk bahunya pelan. "Itulah makna menaklukkan diri. Ketika engkau tak lagi haus akan nama, tak lagi menginginkan pujian, dan tak lagi takut kehilangan, maka engkau telah bebas. Orang seperti itu tak bisa dikalahkan siapapun, karena ia telah menundukkan musuh terakhir, nafsunya sendiri." Burung-burung mulai berkicau dari puncak pohon, menandakan pagi telah datang sepenuhnya. Cahaya matahari jatuh di wajah Syekh Subakir yang kini tampak damai, seperti air yang tenang setelah badai panjang. Ia mengangkat wajahnya ke langit, tersenyum kecil lalu berkata pelan, "Kini aku tahu, Kiai, bukan aku yang menjaga Jawa. Aku hanya dijadikan alat oleh Gusti untuk menjaga buminya." Semar tersenyum, matanya berkilau lembut. "Benar, Syekh. Ketika engkau tak lagi merasa memiliki, saat itulah Gusti mempercayakan segalanya padamu. Itulah derajat sejati dari ilmu di atas makrifat. Bukan menjadi yang paling sakti, tapi menjadi yang paling rendah hati." Syekh Subakir menunduk dalam-dalam, lalu bersujud ke tanah yang lembab oleh embun pagi. "Ya Allah," bisiknya, "jadikan aku hambamu, bukan penguasa dunia, tapi penjaga rasa." Semar menatapnya lama. Senyumnya mengembang penuh kebanggaan dan kasih. Ia tahu pelajaran panjang di lereng Lawu hampir mencapai akhir. Syekh Subakir kini bukan lagi penakluk jin yang angkuh, melainkan seorang hamba yang tenang, yang telah menaklukkan dirinya sendiri.
Pagi di lereng laut terasa berbeda. Udara yang biasanya dingin kini mengalir lembut, seolah seluruh alam sedang bernafas dalam kedamaian. Sinar matahari menembus dedaunan dan jatuh di wajah Syekh Subakir yang masih bersujud di tanah. Ia tak lagi merasa berat di dada. Semua yang dulu ia genggam kini perlahan terlepas. Ia bukan lagi wali penakluk, bukan pula ulama sakti, melainkan hanya seorang hamba yang merasa kecil di hadapan keagungan Gusti. Kiai Semar berdiri di belakangnya, diam, seperti seorang ayah yang melihat anaknya lahir untuk kedua kalinya. Setelah lama membiarkan muridnya bersujud, ia akhirnya berkata dengan suara lembut, "Bangunlah Syekh, tangismu semalam telah menjadi saksi, kini saatnya engkau menerima ijazah terakhir." Subakir perlahan bangkit, matanya masih merah, tapi di sana tersimpan cahaya tenang. "Ijazah terakhir Kiai?" tanyanya pelan. "Apakah masih ada yang perlu kupelajari setelah semua ini?" Semar tersenyum. "Ada satu hal yang belum kau genggam tapi bukan dengan tangan. Ijazah terakhir ini bukan tulisan, bukan doa, bukan raja. Ini adalah ijazah sunyi." Subakir mengerutkan kening. Ijazah sunyi. Semar berjalan perlahan ke tepi jurang kecil yang menghadap ke lembah. Kabut tipis bergulung lembut di bawah sana. Ia berkata tanpa menoleh, "Ilmu, doa, dan rajah bisa hilang, tapi sunyi adalah warisan yang abadi. Barang siapa menjaga sunyi di dalam dirinya, maka Gusti akan berbicara tanpa suara di dalam hatinya." Syekh Subakir diam mendengarkan. Angin meniup jubahnya perlahan. "Jadi sunyi itu bukan berarti diam, Kiai?" Semar tersenyum kecil. "Tidak, Syekh. Sunyi bukan berarti tidak berbicara. Sunyi adalah saat hatimu tetap tenang meski dunia berteriak. Saat engkau bisa mendengar keheningan di tengah hiruk pikuk, melihat cahaya di balik gelap, dan menemukan Allah bahkan dalam keramaian manusia. Itulah sunyi sejati." Subakir menatap lembah di hadapannya. Suara burung, desir angin, dan gemerisik daun terdengar bersahut-sahutan. Namun entah mengapa semua itu kini terasa damai, bukan berisik. Ia mulai merasakan makna sunyi yang dimaksud Kiai Semar. Sebuah keheningan yang bukan berasal dari luar, tapi dari dalam diri. Semar mendekat lalu berkata, "Ingat Syekh, banyak orang mencari Allah di tempat sunyi, di puncak gunung, di dalam gua. Tapi hanya sedikit yang bisa menemukannya di tengah pasar, di tengah manusia. Itulah makna dari ijazah ini, menjaga sunyi dimanapun engkau berada." Syekh Subakir menunduk dalam, suaranya bergetar. "Kiai, apakah aku sudah siap menerima ijazah itu?" Semar menatapnya lembut. "Kesiapan tidak diukur dari hafalan atau ilmu, tapi dari hatimu yang telah hening. Dan hatimu, Syekh, telah sampai di titik itu." Ia kemudian menepuk dada Subakir dengan telapak tangannya yang besar. "Dengarkan baik-baik, sunyi bukan milikmu tapi titipan. Jagalah ia, karena dari situlah engkau akan memimpin tanpa merasa memimpin, mengajar tanpa merasa mengajar, dan menjaga tanpa merasa berjasa." Syekh Subakir menutup mata, air mata menetes sekali lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menatap Kiai Semar dan berkata lirih, "Kiai, aku tak ingin lagi dikenal karena kesaktianku. Cukuplah aku dikenal oleh sunyi." Semar mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Maka engkau telah menerima ijazah terakhir, Syekh. Ijazah yang tak bisa ditulis, tapi hidup dalam hati." Di lereng Lawu yang damai, dua sosok itu terdiam. Di antara mereka, udara hening tapi penuh makna. Sebuah kesunyian yang lebih nyaring dari segala pujian dunia. Langit di atas Lawu perlahan berubah warna. Dari biru pucat menjadi jingga lembut, menandakan matahari mulai turun ke barat. Hening masih menyelimuti tempat itu, seolah waktu enggan bergerak. Syekh Subakir berdiri di tepi tebing, memandang lembah yang diselimuti kabut. Di sanalah dunia menunggu, desa-desa, manusia, hiruk pikuk, dan kehidupan yang tak pernah berhenti. Tapi kali ini, hatinya tak lagi berdebar seperti dulu. Tak ada lagi keinginan untuk menaklukkan atau menunjukkan kekuatan. Yang tersisa hanyalah ketenangan seorang hamba
yang telah memahami makna sunyi. Kiai Semar berdiri di belakangnya, jubahnya berkibar pelan diterpa angin sore. "Syekh," katanya dengan suara berat tapi lembut, "perjalananmu di puncak ini telah selesai. Kini waktunya kau turun kembali ke dunia." Subakir menoleh, menatap wajah Semar dengan mata ragu. "Turun, Kiai. Aku takut jika aku kembali ke dunia manusia, aku akan tergoda lagi oleh pujian dan sanjungan. Bukankah lebih baik aku tetap di sini, di tempat yang sunyi bersama Gusti?" Semar tersenyum, lalu melangkah mendekat. "Justru disitulah ujian terakhir, Syekh. Sunyi sejati bukan saat engkau menyendiri di gunung, tapi ketika engkau mampu menjaga hening di tengah keramaian. Bila engkau bisa tetap tenang di pasar yang ramai seperti saat kau diam di puncak Lawu ini, maka itulah tanda bahwa kau benar-benar telah menaklukkan dirimu." Kata-kata itu membuat Subakir menunduk lama. Ia tahu Semar benar. Semua pelajaran di puncak gunung tidak akan bermakna jika tidak dibawa kembali ke dunia tempat manusia hidup dan berjuang. Tapi dalam hatinya masih tersisa ketakutan. Takut jatuh, takut kembali sombong, takut kehilangan rasa damai yang baru saja ia temukan. Semar meletakkan tangannya di bahu muridnya. "Syekh, dengarlah, ilmu di atas makrifat bukan untuk disimpan di langit, tapi untuk menerangi bumi. Gusti menurunkan ilmu bukan agar engkau bersembunyi, tapi agar engkau menjadi pelita bagi manusia lain. Kau tidak bisa menjaga Jawa hanya dari puncak gunung. Kau harus turun dan menebar rasa." Subakir menatap lembah yang terbentang di bawah sana. Cahaya sore jatuh di antara kabut, membuat pemandangan itu tampak seperti samudra cahaya yang mengalir lembut. Perlahan, hatinya luluh. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan tapi mantap, "Baiklah, Kiai. Jika itu kehendak Gusti, aku akan turun. Tapi izinkan aku membawa satu hal dari tempat ini, sunyi yang telah engkau ajarkan." Semar tersenyum lebar, matanya berkilau. "Itulah yang seharusnya kau bawa, Syekh. Rajahmu, doamu, ilmumu, semua boleh tertinggal. Tapi bawalah sunyi, karena dari sunyi itu lahir kasih, dari kasih lahir kebijaksanaan, dan dari kebijaksanaan lahir ketenangan bagi dunia." Subakir menunduk dalam-dalam. "Kiai, jika nanti aku tergelincir oleh dunia, apa yang harus aku lakukan?" Semar memandang lembah dengan tatapan jauh. "Kembalilah ke sunyi, sebab sunyi adalah rumahmu. Tak peduli sejauh apa engkau pergi, bila hatimu kembali diam, Gusti akan selalu menyambutmu." Angin sore berembus pelan, membawa aroma dupa dan bunga liar dari hutan bawah. Syekh Subakir melangkah perlahan, menuruni jalan setapak. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah bumi sendiri mendukung perjalanannya. Ia tak membawa apa-apa, hanya hati yang tenang dan rasa yang utuh. Kiai Semar berdiri memandang dari atas, wajahnya teduh diterpa cahaya senja. "Pergilah, Syekh," gumamnya lirih. "Ajarkan manusia menjaga rasa seperti engkau menjaga sunyi." Dan dengan itu, perjalanan panjang di puncak Lawu berakhir. Tapi perjalanan sejati Syekh Subakir baru saja dimulai. Bukan untuk menaklukkan bumi, melainkan untuk menenangkan hati manusia yang haus akan cahaya. Langit pagi di kaki Gunung Lawu tampak bersih, biru muda seperti lembaran baru kehidupan. Syekh Subakir berjalan menuruni lereng perlahan, langkahnya mantap, wajahnya teduh. Tak ada lagi aura seorang penakluk, tak ada lagi sorot mata penuh wibawa seperti dahulu. Yang tersisa hanyalah ketenangan seorang hamba yang telah mengenal arti menyerah pada kehendak Gusti. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah bumi mendukung perjalanan baru itu. Ia melintasi hutan yang dulu terasa angker. Tempat di mana ia pernah bertarung dengan bangsa jin, kini terasa seperti taman yang damai. Burung-burung berkicau riang, sinar matahari memantul di embun yang masih menempel di daun. Dalam diam ia tersenyum. "Betapa indah dunia ini saat hati berhenti melawan," bisiknya pelan. Ketika sampai di sebuah dataran luas di kaki gunung,
Beberapa warga desa melihatnya datang. Mereka berlari menghampiri dengan gembira. "Syekh Subakir, penjaga Jawa telah turun dari gunung," teriak seseorang. Orang-orang segera mengerumuninya, mencium tangannya, memuji kebesarannya. Namun kali ini tak ada kebanggaan di hati Subakir. Ia hanya tersenyum dan berkata lembut, "Aku bukan penjaga Jawa. Aku hanya hamba yang belajar menjaga rasa." Warga saling pandang, bingung dengan kata-kata itu. Salah satu dari mereka bertanya, "Tapi bukankah engkau yang menancapkan raja agar tanah ini aman dari gangguan makhluk halus, Syekh?" Subakir menatap mereka lembut, matanya dalam dan penuh kasih. "Raja itu hanyalah simbol. Yang menjaga tanah ini bukan rajaku, bukan aku, tapi Gusti yang memberi hidup pada bumi. Jika kalian ingin menjaga Jawa, jagalah hatimu agar tetap damai, karena tanah yang dijaga dengan hati yang bersih akan makmur dengan sendirinya." Orang-orang terdiam. Kata-kata itu menembus mereka lebih dalam dari doa apapun. Tidak ada nada tinggi, tidak ada ancaman, hanya kalimat lembut yang menenangkan. Dari saat itu, warga melihat Syekh Subakir bukan lagi sebagai sosok sakti, tapi sebagai cahaya yang menuntun dengan keteduhan. Hari-hari berikutnya, Syekh Subakir tinggal di sebuah surau kecil di kaki gunung. Ia mengajarkan bukan ilmu gaib atau wirid kekuatan, melainkan pelajaran tentang rasa dan kesadaran. Ia mengajarkan anak-anak muda untuk menanam dengan hati yang bersyukur dan orang tua untuk berdoa dengan hati yang tenang. "Setiap hembusan napas," katanya suatu sore, "adalah bukti bahwa Gusti masih mempercayaimu untuk hidup. Maka jangan sia-siakan satupun dengan keluh kesah." Malam hari, ia sering duduk sendiri di beranda surau menatap langit. Dari kejauhan, puncak Lawu tampak samar diselimuti kabut. Ia tersenyum, mengingat Kiai Semar yang kini tinggal dalam sunyi puncak itu. "Kiai," bisiknya, "ajaranmu akan kubawa turun sampai akhir hayatku. Biarlah aku tak dikenal, asal rasa ini tetap hidup di bumi Jawa." Seiring waktu, ajarannya menyebar dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, bukan karena kemegahan kata, tapi karena kedalaman makna. Orang-orang menyebutnya warisan sunyi. Ilmu yang tidak tertulis di kitab, tapi tumbuh di hati mereka yang mau mendengar dengan rasa. Dan begitulah, dari seorang penakluk jin, Syekh Subakir menjadi penuntun jiwa. Warisannya bukan rajah di batu, melainkan kesejukan di dada setiap manusia yang mengenalnya. Bumi Jawa tenang, bukan karena kekuatan, tapi karena rasa damai yang ia tinggalkan. Senja merayap perlahan di langit Jawa. Cahaya jingga keemasan membalut pepohonan dan atap-atap rumah di kaki Gunung Lawu. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Di depan surau kecil yang kini menjadi tempatnya mengajar, Syekh Subakir duduk bersila di atas tikar pandan, menatap matahari yang mulai tenggelam di balik bukit. Di wajahnya tidak ada lagi garis kekhawatiran, hanya ketenangan yang lembut, seperti air yang tak lagi berombak. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak ia turun dari puncak Lawu. Ajaran tentang rasa dan sunyi telah menyebar ke berbagai desa. Orang-orang datang bukan untuk meminta raja atau mukjizat, tapi untuk mendengarkan kebijaksanaan yang sederhana. Bagaimana mengenal Allah dalam keseharian, bagaimana berzikir dalam diam, bagaimana melihat Gusti di setiap napas. Surau itu tak pernah ramai oleh tepuk tangan, tapi selalu penuh oleh ketenangan. Malam itu beberapa murid duduk di sekelilingnya. Salah satu dari mereka bertanya lirih, "Guru, engkau telah mengajarkan kami banyak hal tentang sunyi dan rasa. Tapi adakah ilmu yang paling tinggi dari semua itu?" Syekh Subakir tersenyum, menatap langit yang mulai dipenuhi bintang. "Ilmu tertinggi," katanya pelan, "adalah ketika kau tak lagi menyebutnya ilmu. Saat engkau berhenti mencari, berhenti ingin tahu, dan mulai pasrah dalam cinta, disitulah kau akan menemukan bahwa semua pengetahuan hanyalah cermin kecil dari cahaya yang tak bernama." Para murid terdiam, mencoba memahami maknanya. Subakir melanjutkan,
Cahaya itu bukan milik siapapun. Ia bukan milik wali, bukan milik nabi, bukan milik manusia. Ia adalah milik Gusti, dan bila kau bisa mengosongkan dirimu, maka cahaya itu akan memantul melalui dirimu tanpa kau sadari. Itulah yang disebut hidup dalam baka, hidup abadi dalam makna. Angin berembus lembut, meniup ujung jubahnya. Cahaya lentera di surau bergoyang pelan, menerangi wajahnya yang semakin tua namun tampak bercahaya dari dalam. Ia menatap para muridnya satu persatu, matanya teduh, lalu berkata, "Ingatlah, jangan pernah merasa bercahaya. Jadilah air yang mengalir, jadilah tanah yang menumbuhkan, jadilah angin yang menyejukkan. Biarlah Gusti bekerja melalui dirimu tanpa kau merasa bekerja." Para murid menunduk, hati mereka hangat dan bergetar. Mereka tahu malam itu bukan malam biasa. Ada rasa perpisahan yang halus dalam suara gurunya. Dan benar saja, setelah mereka semua terlelap dalam zikir, fajar menyingsing tanpa suara. Di tikar pandan yang sama, Syekh Subakir duduk bersila dengan tenang. Matanya tertutup, bibirnya tersenyum lembut, seakan ia baru saja menutup mata untuk tidur panjang dalam pelukan cahaya yang tak terlihat. Kabar itu menyebar ke seluruh penjuru Jawa. Namun tak ada tangis, tak ada ratapan. Orang-orang datang membawa bunga dan doa, tapi lebih dari itu mereka membawa ketenangan di dada, karena mereka tahu guru mereka tidak pergi. Ia hanya melebur ke dalam samudera cahaya yang dulu ia bicarakan. Dan di setiap embusan angin lau, di setiap doa yang dibisikkan manusia dengan hati yang hening, seolah terdengar suara lembut itu lagi. Ilmu tertinggi bukan untuk dikenal, tapi untuk dilupakan dalam cinta. Bila engkau telah tenang dalam sunyi, maka disitulah Gusti berbicara tanpa suara. Maka selesailah perjalanan agung Syekh Subakir, dari penakluk jin menjadi penakluk diri, dari ilmu makrifat menuju ilmu di atas makrifat, dari cahaya diri menuju cahaya yang tak bernama, yang kini menerangi Jawa selamanya.